Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Insyaallah ta'ala fi hadha al-yawm al-khamis wal-ishrin min syahri Ramadan sanata 1446 al-hijrah نواصل قراءتنا في الملخص في شرح كتاب التوحيد وقد وصلنا في باب ما جاء في الذبح لغير الله. Pada siang hari ini insyaallah kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas yang mana kita sampai pada bab maja'a fi dzabh li ghairillah, larangan, ancaman terkait menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada asar daripada sahabat Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu terkait seseorang yang mempersembahkan lalat untuk berhala sehingga dia masuk an-nar. Kita telah baca munasabatul hadis lil bab. Kita sampai ma yustafadu minal hadis. Pelajaran yang kita ambil, yang dapat kita ambil dari asar ini. Yang pertama, bayanu khuturatis syirki walau fi syai'in qalilin. Penjelasan bahaya, bahayanya kesyirikan. Walaupun itu sedikit dan kecil saja. Bagaimana disebutkan hanya lalat. Namun itu adalah kesyirikan. Nah, yang kedua, anna syirka yujibu duhulan nari wa anna tauhida yujibu duhulal jannati. Yang kedua, bahwa kesyirikan itu mengantarkan yujibu, wajib, ya, mengharuskan untuk masuk neraka. Dan tauhid sebaliknya, tauhid itu mengantarkan dukhulal jannah, masuk jannah, masuk surga. Kemudian yang ketiga, ats-tsalits annal insana qad yaqa'u fi syirki wa huwa la yadri annahu syirkul ladzi yujibun nara. Terkadang manusia itu terjatuh dalam kesyirikan dalam keadaan tidak mengetahui bahwa ternyata itu adalah kesyirikan. Sehingga dia masuk ke dalam neraka wal billah. Sehingga mari kita luangkan sedikit saja waktu kita untuk mengenali apa saja itu kesyirikan. Jangan-jangan selama ini kita terjatuh di dalam kesyirikan. Nah, alhamdulillah kita sampai pada bab ini, bab menyembelih. Sebelumnya kita telah melewati bab tabarruk, mengalap berkah. Ternyata itu adalah kesyirikan. Walaupun mengalap berkah dari lalat, sesuatu yang kecil, ternyata ternyata itu adalah kesyirikan. Juga kita telah lewati terkait jimat, nah, dan yang seterusnya. Ini yang ketiga, bahwa insan, seorang manusia terkadang terjatuh dalam kesyirikan dalam keadaan tidak mengetahui. Yang keempat, at-tahdziru minadz-dzunub wa in kanat saghiratan fil hasban. Nah, tahdzir bahaya daripada dosa atau tahdzir peringatan, peringatan keras dari dosa-dosa. Walaupun itu terlihat kecil, hanya lalat terlihat kecil. Nah, demikian. Kemudian al-khamis yang kelima, anna hadzal rajula dakhala an-nar bisababin lam yaqsudhu ibtida'an wa innama fa'alahu takhallusan min syarri ahli sanam. Yang kelima, bahwa orang ini, orang yang masuk neraka itu dia dengan sebab lam yaksudhu ibtidaan. Awalnya dia tidak memiliki niat untuk melakukannya. Dia melakukannya hanya
murni agar takhallus terlepas dari bahaya para penyembah sonam tersebut. Nah, demikian ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di awalnya tidak ada niatan apa-apa, namun ketika diancam oleh penduduk atau penyembah sonam, maka dia pun melakukannya hanya murni untuk terhindar dari para penyembah berhala tersebut. Nah, namun demikian dia dakhalan nar, masuk neraka. As-sadis yang keenam, annal muslima idza fa'ala syirka abtala islamahu wa dakhalan nar. Karena hadzal rajul kana musliman wa illa lam yaqul dakhalan nar fi dzibab. Bahwasannya seorang muslim apabila mengerjakan kesyirikan, melakukan kesyirikan, maka keislamannya akan batal, abtala. Nah, wadah kholanar dan akan masuk neraka wal billah. Bagaimana disebutkan di dalam hadis. Nah, orang tersebut adalah muslim karena Rasulullah sebutkan dia masuk neraka karena dzubab, karena lalat. Sehingga yang membuat dia masuk neraka adalah lalat tersebut. Kalau dia tidak melakukannya, maka dia masih muslim. Demikian Syekh Saleh Al-Fauzan. Penjelasan dari beliau. Yang ketujuh, annal mu'tabar amalul qalbi wa in saghura amalul jawarih wa qalla. Bahwa yang menjadi tolak ukur adalah amalan hati. Walaupun amalan perbuatannya itu kecil dan sedikit. Nah, demikian yang disebutkan juga dalam hadis bahwa orang itu hanya menyembelih seekor lalat, mempersembahkan lalat. Ini adalah amalan yang sahur, qalla, sedikit dan kecil. Namun yang menjadi ibrah, tolak ukur adalah amalan hati. Yang kedelapan, an-nadzabaha ibadah wa sarfuhu li ghairillah syirkun akbar. Bahwa penyembelihan adalah ibadah dan nah, menyerahkannya kepada selain Allah adalah syirik akbar. Dan kembali diingatkan bahwa penyembelih di sini adalah yang ibadah. Kalau untuk jualan atau untuk dimakan, maka itu beda lagi. Yang kesembilan, fadlut tauhid wa azimu thamaratihi, besarnya atau keutamaan tauhid dan besarnya pahalanya. Yang kesepuluh, fadilatus sabri alal haq, keutamaan sabar di atas kebenaran. Bagaimana orang yang kedua, dia sabar walaupun dia diganggu, bahkan dibunuh, namun karena kesabaran tersebut dia mendapat al-jannah, pada khalal jannah. Nah, demikian alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab yang sebelumnya. Dan kita masuk pada bab la yuzbah lillah bimakanin yuzbah fihi li ghairillah. Bab terkait tidak menyembelih sesembelihan untuk Allah di tempat yang mana di situ juga disembelih sesembelihan untuk selain Allah. Terkait tempat. Qaulillahi ta'ala dalam kitab Tauhid Syekh rahimahullahu ta'ala menyebutkan bab ini dan membawakan ayatnya. Allah berfirman, la taqum fihi abada la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin.
Kita baca terjemahannya Taubah ayat 108. Janganlah engkau melaksanakan sholat di dalamnya, dalam masjid itu, abad, selama-lamanya. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertamanya itu ahaqqu an taquma fih. Lebih berhak engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang gemar yuhibbuna ayyatatahharu untuk yatatahharu membersihkan diri dan Allah Subhanahu wa taala menyukai mencintai orang-orang yang membersihkan diri al-mutahhirin. Allah mencintai al-mutahhirin. Kita baca penjelasan Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Munasabatul bab li kitabit tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid, bahwa bab ini annahu tabi'un lil babil ladzi qablahu li anna alladzi qablahu fihi bayanu hukmi dzab'i li ghairillah wa hadzal babu fihi man'ul wasilatil musilati ila dzalika wa man'ut tashabbuhi bi ahli. Bahwa bab ini masih mengikuti termasuk bagian dari bab sebelumnya, alladzi qablahu, yang sebelumnya bab terkait larangan atau hukum menyembelih pada selain Allah. Maka ini masih mirip-mirip, ini terkait tem- tempat. Li'anna alladzi qablahu, bab yang sebelumnya menjelaskan hukum adzabah li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Dan bab yang ini terdapat larangan al-wasilah, al-musilah, larangan nah, mencegah dari sesuatu yang dapat mengantarkan pada hal tersebut. Dan juga terdapat larangan daripada tasyabbuh, menyerupai, menyerupai orang-orang yang melakukan dzabah li ghairillah. Nah, demikian. Kemudian yuzbah fihi li ghairillah. Kita baca penjelasan mufradat atau kosakata dari Syekh Saleh Hafizahullah. Ay u'idda lidzalika wa qusida min ajlih. Nah, di sini yuzbah fihi li ghairillah. Yakni tempat yang memang dipersiapkan untuk menyembelih selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, dan memang ditujukan untuk hal tersebut. Ini dipersiapkan dan tujuannya adalah untuk menyembelih kepada selain Allah. Nah, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Ini merupakan wasilah yang dapat sesuatu yang dapat mengantarkan sehingga nanti ikut-ikutan, merupakan tasyabuh. Nah, mirip-mirip, nyerempet-nyerempet. Nah, la taqum fihi, mufradat dalam ayat sebutkan di sini, la taqum fihi abada la masjidun. Ai la tusalli fi masjidid dirar, jangan sholat di masjid dirar. Kemudian la masjidun usis, namanya la masjidun seperti dalam ayat la masjidun usisa, masjid yang usisa ai bunia. Ini usisa dan bunia maknanya naam sama. Kemudian alat taqwa, masjid yang dibunia, bana, dibangun di atas ketakwaan, yakni ala taatillahi wa rasulih, di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Allah yuhibbul mutahhirin, Allah mencintai al-mutahhirin, orang-orang yang alladzina yatatahharuna minal anjasil hissiyyati wal ma'nawiyyati. Orang-orang yang mensucikan diri, membersihkan diri mereka dari
anjas, najis-najis atau kotoran-kotoran, baik itu yang hissiyah maupun yang ma'nawiyah, yang lahir maupun yang batin. Kotoran-kotoran yang lahir, nah, najis-najis dibersihkan, nah, yang bau kurang sedap dihilangkan, dikasih pewangian. Najis hissiyah, najis lahir maupun najis ma'nawiyah, najis yang batin dibersihkan dirinya, batinnya daripada kotoran-kotoran kesyirikan, kotoran kekufuran, kotoran kemaksiatan, kemunafikan, tahayul, khurafat, kebid'ahan, dan yang lainnya dibersihkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang demikian. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Demikian penjelasan mufradat dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang al-mutahhirin. Amin. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya makna umum dari ayat ini, yang mana yanhallahu subhanahu wa rasulah. Naam, subhanah rasulahu. Allah Subhanahu wa taala melarang rasulnya dari sholat. Nah, bagaimana ini? Allah melarang untuk sholat di suatu masjid. Kita akan baca pada pertemuan berikutnya terkait penjelasan ayat 108 surat At-Taubah dari Syekh Shalih Hafizahullah. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala